Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memangkas pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%. Pajak yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB 5%. Tidak hanya itu, pemerintahan Prabowo Gibran juga menargetkan pembangunan 3 juta rumah. Lantas bagaimana industri properti menyambut sejumlah insentif sektor properti ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, Joko Suranto. Halo, selamat pagi Pak Joko, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik dari Surabaya ini. Iya. Kita habis membuka musda. Ya, Pak Joko, sebelum kita bahas soal proyek 3 juta rumah, kemudian juga rencana insentif bagi dunia properti, boleh digambarkan kepada kami seperti apa situasi bisnis di sektor properti saat ini, Pak Joko? Oke, terima kasih. Yang pertama, kita memahami bahwa sektor properti ini belum kembali seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi. Namun, secara year to year, pertumbuhan tetap terjadi khususnya di sektor KPR. Yang kedua, karena melihat kondisi yang ada, kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan, beberapa intervensi, salah satunya adalah PPNDTP, yaitu adalah pajak yang ditanggung pemerintah yang berlaku dari awal tahun lalu, 100% sampai Juni, kemudian setelah Juli sampai Agustus kemarin dikoreksi menjadi 50%, tapi alhamdulillah setelah September ini kembali PPNDTP-nya 100%. Sebelumnya juga ada subsidi pemerintah berupa biaya administrasi kepada masyarakat MBR yang akan mengakses KPR. Dari 2-3 hal tadi, maka kita berharap sektor properti ataupun perumahan ini tetap bertumbuh, tetap bisa memberikan kontribusi karena 3 hal pastinya. Yang pertama adalah sektor perumahan ini industri turunannya adalah sebanyak 185 industri. Kita tahu serapan tenaga kerja dari properti adalah sebanyak 14 juta tenaga kerja, kemudian juga sudah memberikan kontribusi terhadap PAD, APBN, juga pastinya membantu pemerintah untuk menekan stunting juga kemiskinan. Dari beberapa data, maka investasi di kuartal pertama, investasi dalam bidang properti ini sebesar 29,8 triliun, dan kalau kita menggunakan data BKPM, maka rata-rata investasi perumahan di sektor perumahan itu adalah antara 120 sampai 135 triliun. Ini bisa kita lihat juga dari besarnya anggota ataupun pelaku industri perumahan, yaitu sebanyak 18.000. Kalau kita average-kan saja dengan 10 miliar investasinya, maka rata-rata investasi itu per tahunnya adalah 180 triliun. Kami juga sudah melakukan riset dan kita launching minggu yang lalu bersama Ketua Satgas Pak Hasim, yaitu sesuai dengan riset kerjasama REI dengan LMUI adalah setiap investasi suntikan dana sebesar 3,5 miliar US dollar, maka akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6. Artinya dari data tersebut kita kompilasi, kita akumulasi, maka setiap tahunnya itu sebenarnya industri properti sudah memberikan minimalnya 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu dia. Ya, Pak Joko, tadi Anda menyebut bahwa sebenarnya sejak 2022 kondisi industri sektor properti ini memang belum ideal atau belum maksimal. Kalau Pak Joko sendiri melihat bagaimana Pak Joko menilai kebijakan penghapusan pajak dengan total 16% ini untuk sektor perumahan, akankah ini menjadi sebuah hal yang positif?
Oke, kita melihatnya jangan sepotong di situ saja. Dengan adanya Kementerian Perumahan, maka ini adalah address positif keberpihakan pemerintah terhadap industri ini, karena pemerintah sesuai yang disampaikan oleh Satgas melihat bahwa properti rumahan ini harus dilihat sebagai alat penumbuh ekonomi. Kenapa? Karena sesuai dengan data juga, PDB terbesar ini adalah dari sektor perumahan sebesar 14 sampai 16%. Itu yang pertama. Dengan address positif itu, maka akan ada korelasi lagi dengan penganggaran, dengan kebijakan, juga dari sisi ekosistem juga dibenahi. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah dengan peniadaan atau pajaknya dikurangi 16%, kita tahu bahwa industri perumahan ini pajaknya sebesar 21%. Yang pertama adalah PPH, kemudian PPHTB, yang kedua adalah PPN. Dengan pajak yang tersebut, maka tim Satgas, kebetulan jadi saya juga bagian dari tim Satgas, melihat bahwa ketika satu properti harganya 100 juta, maka sebenarnya value yang realnya itu akan 80 juta. Maka ini adalah sesuatu yang tidak bagus bagi ekosistem pembiayaan nantinya, karena pada saatnya setelah perbankan memberikan KPR, maka itu bisa disekuritasi melalui SMF kemudian dijual kembali menjadi surat berharga, uangnya kembali kepada tapera untuk pembiayaan dan sebagainya. Jadi kita melihatnya secara komprehensif bahwa dengan program 3 juta rumah berarti pemerintah serius menjadikan sektor perumahan itu menjadi penumbuh ekonomi, maka di sana akan minimalnya ada 3 kebijakan. Kementerian Perumahannya diharapkan bisa menjadi konduktor, bisa menjadi perencana, bisa menjadi eksekutor, bahkan bisa melakukan breakthrough. Yang kedua, ekosistem kebijakan peraturannya juga harus bisa dibenahi sehingga itu bisa friendly terhadap industri itu. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan, yaitu adalah simplifikasi, kemudian relaksasi, juga harmonisasi. Yang ketiga yang akan dilakukan adalah perbaikan atau pembenahan sistem keuangan kita, maka itu bisa memberikan pertumbuhan. Diskon ataupun peniadaan 16% pajak itu hanya salah satu instrumennya, dan itu sudah memberikan address positif bagi pelaku juga. Ya, ini juga kepada masyarakat untuk mengakses perumahan. Kita tahu sejak 2010 sampai 2020, 2010 backlog itu 13,5 juta, kemudian 2020 backlognya hanya 12,7 juta. Artinya tidak sampai 10% penurunan backlog selama satu dasawarsa. Maka kami di IRE ada yang namanya proposal propertinomik, paradigma propertinomik, yaitu cara pandang baru melihat properti sebagai penumbuh ekonomi. Dan ini adalah inline terhadap kebijakan pemerintah. Kita patut bersyukur karena pemerintah akhirnya menyadari bahwa industri properti ini adalah akan menyerap tenaga kerja, akan menekan stunting, juga bisa menurunkan kemiskinan, begitu. Ya, Pak Joko, memang salah satu program yang direncanakan oleh Prabowo Gibran untuk mengatasi tadi yang Anda sebutkan soal backlog, ini adalah membangun 3 juta rumah. Kalau kita bicara hari ini, apakah Anda menilai membangun 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi backlog ini cukup realistis atau tidak? Yang pertama harus kita lihat bahwa ini adalah punya waktu sekitar 3 bulan untuk menyiapkan. Bahkan tim Satgas itu sudah belanja masalah dengan ekosistem yang ada, sudah menyiapkan banyak hal untuk bisa melaksanakan itu. Yang pertama pastinya akan kita berbicara dengan supply and demand-nya. Kenapa? Kita tahu pembangunan itu mudah, tapi ketika demand-nya tidak segera menyerap, maka itu kan akan muncul disconnect ya, akan menjadi overshoot dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah sudah diidentifikasi market yang akan didorong untuk mengambil porsi 1 juta itu.
itu di perkotaan. Yang kedua, 2 juta adalah di pedesaan sama pesisir. Yang kalau kami melihat, mendengarkan apa yang disampaikan adalah average setiap desanya itu 25, itu adalah digunakan kepada mereka yang sudah punya tanah namun belum memiliki rumah, dan angsurannya itu ditanggung pemerintah. 25 unit per desa itu sebuah angka yang relatif kecil pastinya. Karena apa? Banyak masyarakat kita, banyak di perkotaan, khususnya kalau saya lihat itu adalah di Jawa, itu rumah itu kadang-kadang terdiri dari lebih 3 kepala keluarga, kan begitu. Ya. Nah, yang ketiga yang sudah disiapkan adalah bagaimana ekosistem ini bisa berjalan harmonis, bisa bersinergi, baik ekosistem kebijakan maupun ekosistem finansialnya. Kalau kami memandang, melihat, merasakannya adalah bahwa ini adalah sesuatu yang positif yang harus kita support, dan sebagai pelaku pasti kita akan mengawal, mensupport ini dengan beberapa masukan, beberapa cara. Bahkan sendiri sudah menyiapkan diklat bagi entitas yang akan melakukan pembangunan rumah di desa-desa, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Kita tahu pembangunan rumah itu membutuhkan skill khusus, sehingga kita bisa berkontribusi ke sana, begitu. Baik, kita akan tunggu realisasi dari sejumlah rencana yang diungkapkan oleh pemerintahan baru, yakni pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Business pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih, selamat beraktivitas. Thank you.